Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Silakan duduk kembali. Baik, dirapikan dulu tempat duduknya. Sudah siap? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, sangat pagi. Kabarnya kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Baiklah, untuk kepala kelas silahkan mungkin terlebih dahulu. Istiadat dan berdoaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bifadlika ya Fattah wasir futuhana alimun fadilna fil ulumi la fauma. Bifadlika ya Fattah wasir futuhana alimun fadilna fil ulumi tafahuma. Bifadlika ya Fattah wasir futuhana alimun fadilna fil ulumi tafahuma. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Terima kasih. Ustaz absen lebih dulu ya. Alma Nurrohmah, Alma Zakiyatul Fikriyah, Amelia Zahra, Aura Syafiqatin M, Dira Cahya, Dian Fitria Aluna, Dinda Aulia Saleha, Fawakihah Maulidia, Iza Faridatul Adna, Faridatul Ma'rufah, Linda Lestari, Marwan Naumira Sheryl, Mutia Zara. Sakit apa? Panas. Naila Kris Eka Putri, Naswa Rifa El Shifa, Natasha Maulidia, Nihat Afaf, Nilna Khairotin M, Oktaviani Vicky Amalia, Rafasya Nurfaiza, Salsabila Uzakiyah, Sayyidatul Hasna, Siti Imro'atus Solihah, Siti Muliratun Nazila, Syifa Aurora Reva Hisca, Tutut Okta Windayanti, Wahyu Asif, Widya Iswara, Yasirli Amria, Zidni Rifdatun Nikmah. Berarti yang sakit hanya siapa? Mutia Zahra. Jadi ini lagi musim kurang baik ya, jadi sering hujan, kalian harus jaga kesehatan. Jadi banyak-banyak minum vitamin atau stok vitamin di rumah atau di pondok ya, biar tidak sakit. Tidak. Tapi sebelumnya Ustaz ingin tanya pembelajaran yang lalu ya. Bisa dilihat di layar. Nah, ini teman keempat. Jawablah
pertanyaan berikut, manakah yang merupakan anggota domain? Ya, anggota domain ya. Iya, dijawab. Megawati Soekarno Putri, SBY Jokowi. Iya, yang domain adalah Soekarno, Soeharto, B.J. Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY dan Jokowi. Iya. Kemudian manakah yang merupakan anggota kodomainnya? Ya, kamu. Jawa Timur, Bantul, Parepare, Jombang, Yogyakarta, Pacitan, Terus? Surakarta. Iya. Jadi ada Jawa Timur, Bantul, terus? Parepare, Jombang, Yogyakarta, Pacitan, dan Surakarta. Dan manakah yang merupakan anggota ring? Iya. Jawa Timur, Bantul, Parepare, Jombang, Yogyakarta, Pacitan, Surakarta. Iya, itu adalah ring. Kemudian pada hubungan kedua himpunan tersebut, apakah bisa disebut relasi? Angkat tangan. Iya. Bisa. Alasannya? Iya, karena himpunan A dan himpunan B ada hubungan. Kemudian pada hubungan kedua himpunan tersebut apa bisa disebut fungsi? Angkat tangan. Iya, kamu? Tidak. Alasannya? Karena ada himpunan A yang memiliki dua pasang, yaitu apa? Abdurrahman Wahid. Iya, benar? Iya, benar. Ada lagi nggak selain Abdurrahman Wahid? SBY juga punya dua pasang, berarti itu bukan fungsi. Kemudian pada hubungan kedua himpunan tersebut, apakah bisa disebut korespondensi satu-satu? Yang belum? Ya. Tidak. Alasannya? Karena pasangan dua-dua. Karena pasangan dua-dua. Karena apa? Ada pasangan yang memiliki dua pasangan. Oh iya, karena ada yang memiliki dua pasang. Jadi kalau bukan fungsi, otomatis bukan korespondensi satu-satu. Kemudian berarti korespondensi itu apa? Korespondensi adalah, ya. Korespondensi satu-satu adalah suatu relasi khusus yang memasangkan anggota himpunan A dengan tempat satu anggota himpunan B dan begitu pun sebaliknya. Iya. Itu pun sebaliknya. Ya, benar. Tepuk tangan kita semua. Terus berikutnya, tadi udah ya dibutuhkan. Jadi korespondensi itu satu-satu adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B dan begitu pun sebaliknya. Dengan demikian banyak anggota himpunan A dan himpunan B haruslah sama. Jadi harus sama, tidak boleh tidak sama. Jadi kalau anggota himpunan A ada 5, anggota himpunan B juga ada 5. Kalau ada 4, himpunan B juga ada 4. Itu korespondensi Satu-satu. Semua korespondensi satu-satu sudah pasti fungsi, namun tidak semua fungsi pasti korespondensi Satu-satu. Jadi kalau tidak fungsi otomatis tidak korespondensi. Kalau fungsi korespondensi apa enggak? Ya belum tentu ya. Tapi kalau korespondensi sudah pasti fungsi. Domain itu daerah asal, kodomain daerah kawan, dan rank adalah daerah hasil. Itu ya. Itu adalah review pada pertemuan yang lalu. Kira-kira ada yang ditanyakan sebelum dilanjut? Tidak ada. Sekarang kita bacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi melalui model project based learning atau PJBL, strategi diharapkan
terlibat aktif, penuh tanggung jawab, disiplin, bersikap jujur, percaya diri, dan pantang menyerah selama kegiatan pembelajaran. Dan yang kedua, dapat dengan tepat menjelaskan konsep fungsi korespondensi. Ini udah kemarin ya. Kemudian yang ketiga, mendefinisikan fungsi yang merupakan korespondensi satu dan bukan korespondensi. Ini juga sudah. Yang keempat, menentukan domain, kodomain, dan rank pada suatu fungsi. Yang kelima, menyelesaikan proyek fungsi korespondensi satu dengan benar. Ini berarti akan kita lanjutkan pada hari ini, ya kan? Iya. Terus yang keenam, menentukan solusi dari masalah yang berkaitan dengan fungsi korespondensi satu. Itu adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Kemudian rules of the day. Bacanya apa itu? Jarib walahid takun arifan. Jarib walahid takun arifan. Jamaatan. Jarib walahid takun arifan. Tanzania. Jarib walahid takun arifan. Ya, dibaca. Jarib walahid takun arifan. Kamu. Jarib walahid takun arifan. Kamu. Jarib walahid takun arifan. Ya, artinya apa? Ya. Coba dan perhatikan maka kamu akan menjadi tahu. Ya, cobalah dan perhatikanlah maka kamu akan menjadi tahu. Jadi apapun ya dicoba terlebih dahulu. Jangan mundur dulu atau jangan takut dulu. Kalau udah dicoba ya diperhatikan. Tapi ketika kamu selanjutnya kamu akan menemukan hal-hal yang terjadi kan, ya enggak? Iya. Kalau udah itu maka kamu pasti akan tahu. Jadi jangan takut mencoba. Kayak yang pendiri KFC itu kan dia pernah ditolak masuk kerja, akhirnya dia membuat itu dan dia itu mencoba sampai 1000 kali resep. Itu ya belum berhasil, cuma sampai resep yang ke 1000 baru berhasil ya. Karena kalau Andi tidak pernah mencoba ya tidak akan pernah tahu gitu bahwa dia bisa membuat resep KFC yang terkenal sampai sekarang ya. Tahu serta yang goreng nggak? Itu adalah KFC. Jadi ya karena dia mencoba sampai 2000 kali ya akhirnya dia berhasil. Jadi jangan pernah takut mencoba. Dan mekanisme pelaksanaan dan pembelajaran pada hari ini pertama adalah membentuk kelompok, kemudian pemberian lembar kerja. Terus yang juga ini yang telah kalian buat kemarin ya. Kemudian mendiskusikan secara kelompok, kemudian mempresentasikan. Jadi nanti kalian harus mendiskusikan pada hari ini. Kemudian nanti membuat kesimpulan dan berulang bisa menjadi nilai. Jadi hari ini kita akan presentasi. Dan selanjutnya silakan berpencar sesuai kelompok kemarin. Hati-hati alat. Sudah? Kalau sudah silakan dibuka proyeknya. Mana proyekmu? Ini temanya apa? Pakaian adat. Pakaian adat. Ada berapa provinsi di Indonesia? 30. Nyari sumbernya dari mana?
internet. Mana proyeknya? Ini temanya apa? Makanan khas Jawa Timur. Kamu buat berapa makanan? 7. Punyamu proyeknya Bu. Temamu apa? Suku-suku di Indonesia. Trouble ya. Ada berapa suku yang kamu buat? 10. Temanya apa? 7 keajaiban. Jarak rata-rata udah bagus. Sekarang coba kalian mempersiapkan presentasi kalian. Nanti siapa yang maju ke depan, siapa yang menerangkan dipersiapkan. Maju semua kan? Iya. Iya. Ini maju semua ya, secara kelompok. Temanya ada gimana? Bisa baca pelan-pelan. Iya, iya, karena dibaca jangan ini. Tidak.
Siapa dulu yang siap maju angkat tangan? Siapa? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, siapa? Ya, kamu dulu ya. Siapa dulu? Kelompok 1, ayo. Coba untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Rahma. Saya Nusabila Zekia. Saya Tutut Oktawindayati. Saya Rina Sari. Saya Natasha Widya. Saya Diana Dialna. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan ilustrasi buku mini dengan judul 7 Keajaiban Dunia. Ini daftar 7 keajaiban dunia. Contohnya Taj Mahal berasal dari India. Yang besar ini berasal dari Cina. Dan Petra ini berasal dari Jordania. Dan Colosseum berasal dari Italia. Chichen Itza ini berasal dari Meksiko. Dan Machu Picchu berasal dari Peru. Dan Christedumer berasal dari Brasil. Candi Borobudur di Nasution, Jawa Tengah, dianggap menjadi bagian dari peradaban India. Namun pada kenyataannya, suatu benda sebesar Indonesia Yang diperhatikan. tak pernah masuk Jadi, kasih masukan. menuju keajaiban India, baik lama maupun terbaru. Lantas mana itu tempat yang masuk daftar 7 keajaiban India? Dilansir dari Handbook Daftar 7 keajaiban dunia atau Seven Wonders of the World bersama sekali dibuat oleh para petualang yang mengadili konstruksi buatan manusia. Besar ini terdiri dari bangunan yang dianggap luar biasa dan memiliki lebih dari 2000 tahun lalu. Baik Borobudur maupun Sawah Teraseri tergelam integrasi finalis sebagai finalis. Maka dari ini bertujuh MOC pun mengumumkan dengan keajaiban dunia baru di Lisbon di Portugal. Tujuh keajaiban dunia baru dilandasi sebagai vitalisme. Tujuh keajaiban dunia merupakan menyebabkan of the world atas oleh New Oxford Corporation, sebuah yayasan dari Swiss pada 2000. Tujuannya untuk memperhatikan daftar 7 keajaiban dunia kuno. Penetapan 7 keajaiban dunia terbaru ini dilakukan berdasarkan pemungutan suara oleh lebih dari 100 juta orang di seluruh dunia. Ini Borobudur masuk dalam daftar nominasi bersama Sawah Teraseri Galalang Bali. Berikut daftar 7 keajaiban dunia baru sebagaimana dilansir dari laman New Future's of the World. Lima besar Cina mulai dibangun pada abad ke-7 dan berlanjut selama 2 milenium. Lima besar Cina dibangun dengan tujuan awal untuk melindungi negara dari serangan panjang untuk nasional
paling jauh 2000 km. 2 Tajman India. Tajman India dibangun pada 1632 Masehi oleh Kaisar Mongol. Saat Jerman yang memerintah mulai 1598 sampai tahun 1948. Merupakan mata itu cinta yang khas Melayu dengan luar biasa mengucapkan kata-kata. Selama lebih dari 400 tahun. Indra sendiri telah menjadi situs warisan dunia yang tercatat oleh Organisasi Pendidikan, Keagamaan dan Kebudayaan UNESCO sejak 1945. Digunakan sebagai tempat pertunjukan gladiator dan kelima, Chichen Itza dari Meksiko. Chichen Itza di Meksiko dibangun antara abad ke-9 dan ke-12 Masehi. Tempat ini berfungsi sebagai kuil untuk dewa Kukulkan, dewa ular suku Maya. Chichen Itza juga sekaligus menjadi kota kuno, bagian dari peradaban suku Maya. Strukturnya setinggi 79 kaki atau 24 meter, dengan tambahan 20 kaki atau sekitar 6 meter untuk candi. Keenam, Machu Picchu berasal dari Peru. Dibangun pada pertengahan abad ke-15 Masehi oleh suku Inca. Tempat ini terletak di lereng timur pegunungan Anoles. Kebanyakan arkeolog percaya bahwa Machu Picchu dibangun sebagai perkebunan untuk Kaisar Inca Pachacuti yang memerintah pada 1430 sampai 1472 Masehi. Dan terakhir, Cristo de Redentor berasal dari Brazil. Patung ini dibangun pada 1926 sampai selesai pada 1931 oleh Uskupan Agama Katolik Roma di Rio de Janeiro, Brazil. Patung Cristo de Redentor memiliki tinggi 125 kaki atau sekitar 38 meter. Tujuan pembangunan lantaran 90% orang Brazil beragama Katolik. Kami mendapatkan informasi ini berasal dari internet. Untuk ini ngambilnya dari mana nih? Internet. Di internet ya. Ini temanya apa? 7 keajaiban dunia. 7 keajaiban dunia. Domainya apa aja domainya? Domainya Ya apa aja? Domainya yang Taj Mahal, tembok besar, Petra, Colosseum, Chichen Itza, Machu Picchu, dan Cristo Redentor. Ya, mungkin ada yang ingin menanyakan atau menanggapi? Ingin tanya apa? Silahkan dari kelompok lain tentang ilustrasi buku ini yang bertemakan apa ini? 7 keajaiban dunia. Silahkan. Nomor 2. Itu panjangnya itu berapa?
Ini berapa meter kan? Ini tembok besar ini panjangnya 20.000 meter. 20 Oh, meter. Kalau bisa dibilang aja itu nama. ya karena besar banget. Iya kan. Jadi ya dari kelompok 3 mungkin yang bertanya. Kelompok ini berapa? 2. Ini 4, 3, silakan. Tentang ilustrasi buku ini yang bertemakan 7 keajaiban dunia. Mungkin pengen tanya, domainnya terserah tentang isinya. Ayo kelompok 3. Gak ada. Kelompok 4. Silakan tanya bebas. Silakan. Masa nggak ada yang tanya? Mungkin kurang apa disampaikan. Itu apakah bisa disebut korespondensi? Oh iya, bisa. Apa alasannya? Karena ini mempunyai pasangan satu-satu. Terus udah berani bertanya. Kita bertanya lagi. Enggak, untuk kelompok 5 mungkin. Silakan. Apakah itu bisa disebut fungsi? Bisa. Alasannya? Karena di pasangan satu-satu. Karena aku masih udah cukup. Cepetan untuk kelompok 1. Makan dulu. Iya. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan lagi. Jadi udah kan jangan malu-malu ya, yang tegas. Kemudian nanti kelompok 2 atau 3, 4, 5 bisa lebih baik. Di kelompok 1 temanya adalah Soal keajaiban dunia. ini Borobudur nggak termasuk ya sekarang, sudah enggak ya. Jadi ada Taj Mahal, ada Tugu Besar Cina, ada Petra, ada Colosseum, ada Chichen Itza, ada Machu Picchu dan Chris Reservoir. Ini ambilnya dari internet pastinya ya, karena lebih lengkap ya. Sekarang yang kelompok 2, silakan. Yang lebih bagus lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cidawi Surya Putri. Nama saya Saidatul Hasna. Nama saya Marwana Miraseril. Nama saya Nia Tatal. Nama saya Umaris Putri. Saya Wayasi. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang yakni membuat ilustrasi buku ini. Ini bertemakan rumah adat di Indonesia. Proyek ini kami mendapatkan sumbernya dari internet, lalu kami print, lalu digunting, lalu ditempel pakai sak. Lalu kami akan menjelaskan kepada kalian hasilkan menyebutkan rumah-rumah adat di Indonesia yang kami buat dalam bentuk korespondensi satu-satu. Ini contohnya. Yang ketawa, ayo, yang Rumah adat Corongbade dari Aceh. Rumah adat Bolon dari Sumatera Utara. Rumah adat Jadang dari Sumatera Barat. Rumah adat Selaso Jatuh Kembar dari Riau. Rumah adat Atap Rumah Potong dari Kepulauan Riau.
rumah adat Tudingan 5 dari Bengkulu, rumah adat Panggung dari Jambi, rumah adat Nuwok Sesa dari Lampung, rumah adat Limas dari Sumatera Selatan, Yang lain dengarkan. rumah adat Berangkit dari Bangka Belitung, rumah adat Baduy dari Banten, rumah adat Kebayan dari Jakarta, rumah adat Kasepuhan dari Jawa Barat, rumah adat Joglo dari Jawa Tengah, rumah adat Joglo dari Yogyakarta, rumah adat Joglo dari Jawa Timur, rumah adat Rumah Panjang dari Kalimantan Barat, rumah adat Rumah Lamin dari Kalimantan Timur, rumah adat Tumbuhan Tinggi dari Kalimantan Selatan, rumah adat Betang dari Kalimantan Tengah, rumah adat Baloi dari Kalimantan Utara, rumah adat Dulahupa dari Gorontalo, rumah adat Goyang dari Sulawesi Barat, rumah adat Soroja dari Sulawesi Tengah, rumah adat Wale Wangko dari Sulawesi Utara, rumah adat Buton dari Sulawesi Tenggara, rumah adat Tongkongan dari Sulawesi Selatan, rumah adat Campuran Canti Benta dari Bali, rumah adat Musa Laki dari NTT, rumah adat Dalam Loka dari NTB, rumah adat Baileo dari Maluku, rumah adat Sasadu dari Maluku Utara, rumah adat Kariwari dari Papua, rumah adat Potaki Aksa dari Papua Barat, rumah adat Rumah Wonai dari Papua Pegunungan Tengah, rumah adat Jeu dari Papua Selatan, rumah adat Karapao dari Papua Tengah. Kami akan menjelaskan tentang rumah adat yang telah disebutkan oleh teman saya tadi. Ya, teman kita ya. Rumah adat provinsi Aceh atau Penggade. Rumah Penggade dari Aceh ini berbentuk memanjang dari timur ke barat menyerupai persegi panjang. Di bagian depan rumah dilengkapi dengan tangga masuk ke dalam rumah. Umumnya, tangga pada rumah adat Aceh ini jumlahnya ganjil, yaitu sekitar 7 hingga 9 sama tangga. Yang kedua, rumah adat Sumatera Utara yang namanya rumah Bolon. Pada rumah adat Bolon ini terdapat dua bagian yang berbeda, yaitu Jabu Bolon dan Jabu Persakitan. Jabu Bolon biasa menjadi tempat untuk keluarga besar, sedangkan Jabu Persakitan adalah tempat untuk membicarakan masalah adat. Yang ketiga, rumah adat Sumatera Barat, yaitu Gadang. Keunikan dari rumah adat Sumatera Utara ini adalah tidak ada sekatan antara setiap ruangan. Jadinya semua anggota keluarga tidur bersama di dalam ruangan besar. Rumah adat satu ini terlihat mewah, bukan? Berasal dari Sumatera Barat. Rumah ini memiliki beberapa atap yang runcing dan menjulang ke atas. Rumah adat Gadang terbuat dari ijuk dan bentuknya mirip seperti tanduk kerbau yang melambangkan kemenangan suku Minang dalam perlombaan adu kerbau di Jawa. Yang keempat, rumah adat Riau Selaso Satu Kember. Rumah ini memiliki arti rumah dengan dua selasar. Masyarakat Riau tidak menjadikan rumah Selaso Jatuh Kembar sebagai tempat tinggal mereka, akan tetapi hanya menggunakannya untuk acara adat. Rumah adat Kepulauan Riau. Rumah adat Dimas Potong. Rumah adat dari Kepulauan Riau ini terlihat sangat sederhana, berbentuk seperti rumah panggung yang memanjang ke belakang dengan dinding kayu tersusun secara vertikal. Atap dari rumah adat Dimas Potong memiliki 5 hubungan dengan menggunakan seng berwarna merah. Nama rumah adat Provinsi Bengkulu.
yaitu gunungan 5. Remaja dari Sempul ini memiliki tiang penepan yang menggunakan kayu khusus induknya, yaitu kayu medan kemuning. Untuk memasuki rumah ini ada juga harus menggunakan tangga yang berada di bagian depan rumah. Sama seperti adat dari Riau, masyarakat Bengkulu menggunakan rumah ini untuk acara ada saja, bukan untuk menjadi tempat tinggal. Untuk mempersingkat waktu, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Tanya. Masa mau kita ini teman kalian? Iya, tanya, silakan. Untuk suara udah lantang ya? Iya. Daripada yang kelompok 1. Yang bagus. Masih tanya. Ya, silakan bertanya. Iya. Iya, kamu. Apa bedanya remaja jomblo yang di Jawa Tengah sama di Jawa Timur? Tempat beda, dan juga beda. Terus ciri khasnya juga beda. Orang filosofinya juga beda. Penghuninya juga beda. Berdirinya di daerah yang Tapi kalau namanya sama. Tidak tahu sama dari Jawa. provinsi dari Jawa. Ini berarti kalau sama, ini berarti bukan korespondensi ya? Iya. Tapi apa? Tapi relasi. Relasi, ya, karena sama. Jadi di Jogja juga rumah jomblo, ini tertulis di Jawa Timur juga Rumah jomblo. rumah jomblo. Kamu sumbernya sama ya? Iya kan? Ini bukan korespondensi ya? Iya kan? Jadi Relasi. ini udah trouble banget ya sampai. Iya kan? Sampai kita peringatan sampai 37. Iya. Karena semuanya sangat disebutkan. Ada berapa provinsi? 30. 37 dengan berbagai macam rumah ya. Kalau kau pengen jelas, mungkin kau bisa ke Taman Mini. Itu ada contoh-contoh Iya, rumah sekali. ada. Iya. Itu lengkap itu. Ada pernah ke Taman Mini? Pernah? Enggak. Belum. Yang pernah? Pernah ya? Roman. Bangga. Saya rumah aku di Jakarta. Temannya Pak Di. Berarti pernah jalan-jalan ke Taman Mini lihat rumah adat ya? Iya, muter-muter doang. Terus foto-fotonya dapat dari mana ini? Dari internet. Dari internet? Iya. Dari Google ya? Iya. Pinterest. Berapa hari ini ngerjain ini? Satu hari. Terus cukup? Satu hari cukup. Karena kami bisa kerjasama. Ini ada yang tanya lagi? Ini berarti bukan korespondensi ya? Iya. Karena rumah jomblo Ada tiga. ada berapa? Tiga. Di mana aja? Jakarta. Jomblo semua ya? Iya kan? Jadi ini karena milih 3 berarti bukan, Korespondensi satu-satu. tapi Relasi. ada pertanyaan lagi? Tidak. Bukan untuk kelompok. Ditutup. Mungkin cukup itu presentasi dari kelompok kami. Apabila teman-teman paling salah kata, salah perbuatan dari kelompok kami, mohon dimaafkan sebelum-sebelumnya. Cukup sekian. Dari kami semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagus suaranya keras, tidak pelan ya. Jadi harus jelas, jangan pelan-pelan. Ini saya simpan di sini dulu ya untuk proyeknya. Jadi kelompok 1 temanya 7 keajaiban dunia, kelompok 2 temanya rumah adat di Indonesia. Sekarang lanjut kelompok 3, silakan. Lanjut.
Yang paling terkenal dari Nurul Adat Darussalam adalah ulebrana. Untuk pria, pakaian ulebrana dinamakan sebagai bento balo, sedangkan untuk perempuan dinamakan jalo. Yang kedua, Boleh dengarkan, nanti dia bisa memberi tanggapan. kurang termaskan. Iya. Yang kedua, budok kedua berasal dari Sumatera Barat. Budok kedua merupakan pakaian adat dari provinsi Sumatera Barat. Busana tradisional yang memiliki warna mencolok ini dipengaruhi oleh budaya Melayu, Arab, dan Cina. Terus dari Sumatera Utara. Terus dari provinsi Sumatera Utara, pakaian adat Sumatera Utara terbuat dari kain yang memiliki warna cerah dan terbuat dari sutra, umumnya ulus atas dijadikan sebagai selenan baju. Kasan putih dari Sumatera Selatan. Kasan putih merupakan dari daerah Sumatera Selatan yang sering digunakan ketika acara pernikahan. Pakaian adat ini dikenal dengan atau pulau emas karena dihiasi oleh perhiasan emas. Belaga jadi pulau. Belaga merupakan pakaian adat yang digunakan oleh laki-laki di salah pulau. Pakaian ini memiliki kebudayaan yang dekat dengan budaya Melayu. Melayu merupakan suku yang paling banyak tinggal di pulau. Pakaian adat tradisional ini biasanya terbuat dari kain dan kulit. Melayu Jambi berasal dari Jambi. Melayu Jambi. Pakaian dari provinsi Jambi ini terbuat dari kain bludu dan digunakan oleh perempuan dan laki-laki. Paksian dari Bangka Belitung. Paksian merupakan busana adat dari Bangka Belitung dan umumnya berwarna merah atau ungu. Melayu Bengkulu berasal dari provinsi Bengkulu. Pakaian adat dari provinsi Sumatera Selatan ini memiliki penutup dan hiasan kepala dengan corak yang indah. Tulang bawang dari Lampung. Pakaian adat khas Lampung ini didominasi dengan kain berwarna putih dengan tutup kepala. Pria akan menggunakan kain tapis sebagai tutup kepala, sedangkan perempuan akan menggunakan sigel atau mahkota emas. Angsur dari Banten, Betawi dari Jakarta. Pakaian adat kampung dari Banten, angsur adalah setelan busana kemeja polos dengan celana longgar yang panjangnya tidak melebihi mata kaki. Pakaian ini umumnya digunakan oleh pria dan merupakan busana khas suku Betawi dan Banten. Pakaian adat Betawi dari DKI Jakarta. Ciri khas dari pakaian adat Betawi ini adalah kebaya yang warnanya terang bagi perempuan dan kain batik yang dililitkan di pinggang bagi laki-laki. Kebaya Sunda dari Jawa Barat. Kesatria Ageng dari daerah istimewa Yogyakarta. Kebaya Sunda dari provinsi Jawa Barat. Kebaya Sunda umumnya memiliki warna yang cerah seperti putih, merah marun atau ungu. Sementara itu, pria Sunda menggunakan jas blue dengan tulang benang emas. Kesatria Ageng dari daerah istimewa Yogyakarta. Busana adat Yogyakarta ini terdiri dari kain batik yang dililitkan ke tubuh sampai bagian dada. Pakaian adat ini melambangkan sifat berani dan unggul. Kebaya Jawa berasal dari Jawa Tengah. Kebaya Jawa dari Jawa Tengah. Kebaya Jawa didominasi oleh warna gelap seperti hitam dan coklat dan dilengkapi dengan batik lalu surjan dan garis sebagai aksesoris. Pakaian adat pedesaan dari Jawa Timur. Pedesaan merupakan pakaian daerah dari Madura, Jawa Timur. Pakaian ini mencerminkan karakter masyarakat Madura yang berani
sholat. Sementara perempuan wanita menggunakan kebaya berwarna merah dengan dililitkan kain berjingga sebagai pakaian merah. Masa dari MBT. Baju adat ini terbuat dari bahan satin dan sutra yang lembut dengan seluruh kain tenun dan sangka. Pesanku dari MBT. Pakaian adat dari Indonesia. Ada banyak baju adat yang datang temukan di provinsi ini seperti dari suku Rete, baju adat suku Laku, suku Enor, baju adat suku Buris. Kim Jabar dari Kalimantan Barat. Kim Jabar merupakan pakaian adat pria Kalimantan Barat, sedangkan Kim Jabar adalah pakaian adat Kalimantan Barat. Kupak berasal dari Kalimantan Barat. Pakaian adat ini bukan terbuat dari kain satin atau sutra, tetapi terbuat dari kulit kayu jamu. Tak ada sampai sapam berasal dari Kalimantan Utara. Tak merupakan busana adat perempuan yang terdiri dari ikat kepala yang terbuat dari adat. Sementara sampai sampar adalah busana adat dari Kalimantan Utara. Sebelum Ustaz menanggapi, ada yang memberi tanggapan? Yang temanya apa ini? Pakaian adat. Ada yang memberi tanggapan? Kelompok 1 dulu, silakan. Ini adalah ilustrasi buku ini yang bertemakan pakaian adat. Tanya apa? Ya? Jangan tanya aja, jangan malu-malu. Jangan. Apa termasuk fungsi? Ini berarti sudah dipastikan nggak ada yang sama ya? Semuanya beda. Kalau tadi kan di kelompok 2 ada yang Sama. Ya. Ini ada lagi kelompok 2 tentang apanya, apa? Ini kelompok 3, iya. Kalau itu bisa mendapatkan surveinya itu dari mana? Dari internet. Dari mana? Selain Google dari Google. Dari Chrome. Iya. Oh, yang Chrome itu ya? Itu juga termasuk dari internet. Ini kamu buat berapa provinsi? 34. 34. Tadi 30? 7. Ya, tapi udah diupdate. Ini berarti sumber yang lama mungkin ya? Iya. Karena sebenarnya di Indonesia itu sekarang sudah ada 37. Jadi sudah bertambah lagi. Dulu waktu SD kamu berapa provinsi? 34. Jadi 30. Wow. Mungkin besok Jawa lama-lama dipecah-pecah juga ya? Iya. Jawa Selatan. Jawa Selatan. Mungkin nggak tahu kapan gitu ya. Iya. Mungkin ada provinsi Madura masih ikut apa? Jawa. Iya, Jawa Timur ya? Iya. Terus ada provinsi Madura sendiri. Iya kan. Ya udah bagus, ini saya kan nggak ada ketawanya ya, beda sama kelompok 2, jadi banyak ketawanya. Tentang kelompok 3. Pemilihan dari kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 yang maju, sekarang kelompok 4. Ya, harus lebih bagus lagi. Dari kelompok 1, 2, 3. Biar ke depan sini biar jelas. Sini. Iya, biar gak ngumpet sini. Agak maju sini. Ini ada maju sini. Ya udah. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Iza Teresa Dulaunia. Kenalkan, nama saya Naila Kritik Abdullah.
Saya Oktaviani Vivia Maria. Perkenalkan, nama saya Siti Nadilah. Kami akan menjelaskan proyek kami yang berjudul Suku-suku di Indonesia. Dalam buku ini ada beberapa suku di Indonesia, yaitu suku Jawa yang terletak di Jawa Timur, suku Sunda yang terletak di Jawa Barat, suku Batak yang terletak di Sumatera Utara, suku Betawi yang terletak di DKI Jakarta, suku Dayak yang terletak di Kalimantan Barat, suku Asmat yang terletak di Papua, suku Bugis yang terletak di Sulawesi Selatan, suku Minang yang terletak di Sumatera Barat, suku Bali yang terletak di Bali, suku Gayo yang terletak di Aceh. Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu suku bangsa? Tidak. Kami akan menjelaskan apa itu suku bangsa. Jadi suku bangsa adalah golongan manusia yang mengidentifikasi dirinya dengan sesama berdasarkan garis keturunan merujuk pada ciri khas seperti budaya, bangsa, bahasa, agama, dan perilaku. Dalam definisi lain, suku bangsa juga merupakan suku sosial yang khusus dan bersifat adskriptif atau telah ada sejak lahir, serta memiliki corak yang sama seperti golongan umur serta jenis kelamin. Suku bangsa campuran, di mana di dalamnya terjadi percampuran antara ras yang mendiami satu kawasan atau wilayah tertentu. Contohnya, suku Peranakan yang merupakan percampuran antara ras Tionghoa dan Melayu. Garis keturunan sebagai fitur utama bagi suku bangsa. Terdapat 3 garis keturunan di Indonesia, yaitu garis keturunan ayah, patrilineal. Yang kedua, garis keturunan ibu, matrilineal. Dan yang ketiga, garis keturunan ayah dan ibu atau parental yang banyak dijalankan oleh suku Jawa. Suku Jawa berbicara menggunakan bahasa Jawa dalam bertutur sehari-hari. Survei menunjukkan kurang lebih hanya 42% orang yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa mereka sehari-hari. Sementara 28% lainnya menggunakan bahasa Jawa dan Indonesia secara campur, dan selebihnya hanya menggunakan bahasa Jawa. Bahasa Jawa sendiri memiliki aturan yang berbeda. Bahasa Jawa sendiri memiliki aturan yang berbeda dalam kosakata dan intonasi berdasarkan hubungan antara pembicaraan dan lawan bicara. Aspek kebahasaan ini memiliki pengaruh sosial yang kuat dalam budaya Jawa. Pada garis keturunan bilateral diperhitungkan dari 2 belah seorang Jawa berhubungan sama luasnya dengan keduanya. Yang kedua ada suku Sunda. Suku Sunda ini dikenal dengan kata Sunda. Meliputi wilayah bagian barat Pulau Sunda, di mana sebagian besar wilayahnya masuk ke dalam Pulau Jawa, Jawa Barat, dan Jawa. Di antara kata Sunda atau Sunda dalam bahasa Sanskerta yang berarti mayoritas agama di Sunda ada beragama Islam, namun ada juga sebagian kecil yang beragama Kristen, Hindu, bahkan Buddha dan Nasrani. Yang ketiga ada suku Batak. Suku di Indonesia ini berasal dari Sumatera Utara yang tergabung di wilayah Indonesia, terdiri dari 3,58 dari total penduduk Indonesia di bawah sini. Ini kelompok 4, dengarkan. Ini bertemakan Suku-suku di suku-suku di Indonesia. Indonesia. Ini dia
mereka hanya membuat 10 suku ya. Iya. Sebenarnya masih ada sekolah lagi nggak selain ini? Masih banyak. Masih banyak ya. Cuma ini mungkin yang terkenal ya. Iya. Mungkin ada masukan atau tanggapan dari kelompok? Iya. Silahkan. Mungkin Silakan apa? bertanya. Nanti saya jawab. Apa? Saya kenapa kamu pernah menggunakan baju daerah yang kamu sebutkan tadi? Pernah. Apa saja? Baju kebaya. Karena saya orang Jawa. Kamu dari suku Jawa? Iya. Bisa bahasa Jawa? Bisa. Nggak mau. Ada dari sekolah lain nggak? Selain Jawa. Ada. Coba semua ini. Iya. Ada yang dari Sunda? Ada. Ini Jawa semua sekelas. Iya. Siapa tahu ada yang Sunda. Atau dari Betawi. Kalau kelas A ada yang dari Sunda. Ada dari Kalimantan. Kalimantan ada. Ambon ada. Pizza. Udah bagus ya. Ini ambilnya dari mana? Dari internet dari Berapa hari kerjaannya? 1 hari. Satu hari selesai. Iya, alhamdulillah. Kerja sama Mas. Ada yang ngambil dari Atlas. Nanti bisa kalian baca sendiri ya. Kita tunggu di depan. Gitu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok yang terakhir. Silakan. Ini kok cuma 4 yang lain? Pulang. Jadi pulang. Dia pulang. Tetap semangat ya berempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zita dari Fatima. Perkenalkan, nama saya Rita Tumasrah. Perkenalkan, nama saya Rafael Faiza. Perkenalkan, nama saya Syifaul Kagista. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang ilustrasi buku mini yang bertema makanan khas Jawa Timur. Kami sudah menemukan beberapa contoh makanan khas Jawa Timur beserta daerahnya. Contoh makanan ini kami temukan di internet, kemudian kita print dan kita tempel sehingga menjadi korespondensi satu-satu. Dan tidak lupa juga kami menuliskan artikelnya. Berikut adalah contoh ilustrasi buku mini yang telah kita buat. Nama makanan soto berasal dari Lamongan, rawon berasal dari Surabaya, bakso berasal dari Malang, perut berasal dari Madiun, bebek berasal dari Madura, ituk pisang berasal dari Kediri, dan yang terakhir nasi kerawu berasal dari Gresik. Setelah kami menyebutkan beberapa contoh makanan khas daerah beserta asalnya, kami akan menerangkan artikelnya. Satu yaitu soto Lamongan. Salah satu makanan Jawa Timur yang penjualnya bisa kamu temui di berbagai daerah di suatu wilayah di Indonesia. Rasa soto Lamongan ini sangat nyaman di perut, apalagi kalau kamu makannya waktu sotonya masih hangat dan suasana di luar sedang dingin. Kira-kira kamu tahu tidak apa yang membedakan soto Lamongan dengan soto lainnya? Tidak. Beda nama. Ya, perbedaan soto Lamongan dengan soto lainnya adalah koya. Koya yang digunakan pada kuah soto menambahkan cita rasa soto untuk semakin lezat. Yang kedua, rawon. Siapa yang tak kenal dengan rawon? Kenal aku. Makanan khas yang terkenal dengan kuahnya yang berwarna hitam. Jika kamu belum pernah mencobanya, inilah saat bagi kamu untuk mencobanya. Kuah rawon memiliki warna hitam karena dihasilkan dari keluak dan kuahnya.
Inilah yang menjadi ciri khasnya. Rawon biasanya menggunakan daging sapi yang diiris kotak-kotak dan direbus dalam waktu yang lama untuk menghasilkan daging empuk. Yang ketiga adalah bakso Malang. Siapa yang tak kenal dengan bakso Malang? Aku. Makanan yang sering terdengar dan lewat depan rumah kalian, bukan? Bakso Malang identik dengan pangsitnya yang membuat bakso ini memiliki berbagai macam tekstur. Makanan khas Jawa Timur yang wajib kamu coba, yang pastinya bikin kamu ketagihan. Pada umumnya, bakso Malang disajikan dengan kuah yang hangat, gurih, dengan isian yang komplit. Bakso Malang merupakan salah satu kuliner dari Jawa Timur yang banyak ditemukan di berbagai daerah Indonesia. Bahkan dari pertama dan dapat ditemukan membuat sekali orang yang bisa membuat makanan khas daerah ini. Kita rasa dari kecil masih ini tak dapat dilakukan. Makanan khas Jawa Timur ini digemari oleh berbagai kalangan dari wanita hingga tua. Yang kelima, bebek Madura. Siapa yang menyangka meskipun memiliki letak geografis yang berbeda, ternyata Madura masih satu provinsi dengan Jawa Timur. Salah satu makanan khas dari Madura adalah bebek gorengnya. Makanan tersebut sering kita sebut dengan bebek Madura. Bebek goreng Madura ini tidak hanya terkenal di Madura dan Surabaya, namun sudah populer di kalangan wisatawan asing maupun wisatawan lokal. Penjual bebek Madura pun tidak sulit untuk ditemukan. Kamu bisa menemukan penjual bebek Madura di berbagai wilayah di Indonesia. Bentuk pisang, salah satu makanan dari daerah Jawa Timur, berbeda dengan bentuk pada umumnya. Biasanya bentuk pisang dengan singkong, identik dengan singkong atau sukun. Namun, bentuk ini memiliki bahan dasar dari pisang. Biasanya bentuk pisang ini dibuat dari pisang raja nangka yang memiliki rasa yang unik dan khas. Pisang raja nangka ini memiliki rasa manis dan asam yang berbeda dengan pisang pada umumnya. Nasi kerawu, tak hanya bebek, pecel, dan soto Jawa Timur juga memiliki makanan khas lainnya, yaitu nasi kerawu. Nasi kerawu ini terdiri dari potongan daging sapi yang sudah dibumbui dan disajikan dengan menggunakan serundeng beserta sambal terasi. Apakah kamu sudah tergiur membayangkan kesegaran dan kenikmatan nasi kerawu? Ya. Jangan pernah makan nasi kerawu. Kata kerawu dalam nama makanan ini memiliki arti masakan yang berasal dari kerawu kelapa, serundeng, kelapa, dan bumbu anggur yang ada di dalam makanan khas ini memberikan makanan ini cita rasa yang sangat menyenangkan. Sebelum Ustaz nanggapi ada yang ingin ditanyakan? Iya. Aku bedanya bakso Malang sama bakso biasa. Itu koyana. Pangsit. Di mana-mana ada pangsitnya. Enggak beda. Iya. Kalau Bali nggak ada ya? Ada. Kalau ada itu berarti kan bakso Malang ya? Itu berarti bakso Malang. Karena emang ciri khasnya bakso Malang itu ada Pangsitnya. Mungkin ada lagi? Mungkin ada yang ingin tanya lagi selain ya? Tapi katanya saya beli di bawah itu ada pangsitnya loh. Ya itu berarti bakso Malang. Tapi dijual di bawah bisa. Beli ya? Kan bukan yang dijual di Malang. Iya. Mungkin ada lagi ya? Koyak terbuat dari apa? Terbuat dari kerupuk udang sama bawang yang dihancurkan. Sarap bersama. Ini ada lagi? Ya, Itu fungsi bahasa Indonesia apa relasi? Korespondensi satu-satu. Karena beda semua ya? Iya. Tadi saya tertarik sama apa namanya? pisang. Bebek Madura. Aduh enak kan? Kita tadi yang benar. Itu biasanya namanya khasnya bebek apa? Bebek goreng. Nama lainnya ya? Kasih bebek. Bukan. Bebek panggang. Bebek Sinjai. Iya, bebek sinjai. Oh Itu enak ya?
Enak Kalau di sini ada nggak bebek? Nggak ada. Adanya di sekitar Surabaya sama Madura. Kalau bakso Malang kan ada lah. Mana? Iya. Kalau soto juga sampai masuk di mana? Indomie itu. Ya, Kan Rawan udah sering lah ya Rawan. Iya. Terus pecel. Ya sering. Siapa di? Pecel Madura, pecel Madiun. Enggak. Pecel Bandung. Besok pisang nih, terus belum pernah makan nih pisang. Oh pernah. Ada yang pernah makan besok pisang? Nasi lauk dari Gesit ternyata ya. Ini ada serondengnya. Enak kan? Enak entar. Enak semua. biasa. Ya, beda di itu. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari semua kelompok tadi ada yang suaranya pelan, ada yang suaranya keras, ada yang lantang, ada yang jelas, ada yang memahamkan, ada yang kayak baca sendiri gitu ya. Jadi kalau presentasi usahakan ya ada komunikasi ya, biar nanti yang mendengarkan tidak bosan. Di antara tadi yang terbaik kelompok berapa kira-kira? 5. Oh iya 5. Silakan maju kelompok 5 perwakilan. Kelompok 5. Jadi suaranya jelas, memahamkan dan ada komunikasinya juga dia. Iya ini hadiah. Nanti bisa dibagi teman-temannya ya. Tepuk tangan kelompok 5. Ya ini tadi kelompok 1 bertemakan Tunjukkan dunia. Memang sekarang untuk Candi Borobudur itu memang sudah tidak masuk 7 keajaiban dunia ya. Jadi mungkin entah peringkat berapa sekarang ya. Iya, jadi nggak masuk 7 besar. Juga nggak ada apa namanya Ka'bah ya. Kan dari di atas tuh ada Ka'bah. Ya. Ini nggak ada. Ini sudah diupdate ya. Jadi 7 ini Ka'bah nggak ada. Tapi Taj Mahal masih bertahan ya Taj Mahal ya. Sama tembok besar Cina. Ini memang sudah. Ini kan udah dari dunia ya. Udah survei dunia ya. Maka ya menjadi 7 keajaiban. Kemudian yang untuk kelompok 2 tadi bertemakan rumah adat. Nah, dan ini ternyata tadi ini bukan korespondensi ya. Ini adalah relasi karena rumah Jojo ini ternyata juga ada 3 dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Ini Jojo semua ya. Iya. Ini di rumahnya Jojo. Rata-rata tembok ya. Jadi Jojo walaupun kayu itu rumah mewah ya. Iya. Ini Jojo ya. Ini ada 37 ya. Emang sekarang yang terupdate itu ada 37. Bukan 30. Terus yang ketiga ini ada rumah adat. Pak besok. Kamu suka yang mana? Di antara Jawa. jadi besok kamu seandainya apa? Nikah. Jawa, aku mau ada Sunda. Ada korespondensi karena beda-beda. Cuma ini kan di Indonesia itu ada 30, cuma itu 30. Yang ini sumbernya yang kamu temukan 34. Ya, nggak apa-apa. Terus yang keempat adalah apa ini? Suku dulu ya, dia suku. Di kampung 10 ya, ada suku Jawa, Sunda, Batak, Betawi, Dayak, Asmat, Bugis, Minang, Bali, dan Dayak. Ini juga 10.
Dan yang terakhir tadi yang bagus presentasinya adalah yang makanan khas Jawa Timur. Ya, ada soto, rawon, bakso, pecel, bebek, bebek Madura, terus sindai istilahnya, getuk, pisang, dan nasi. Dan untuk kita semuanya. Ini berarti kita bawa dulu ya. Iya. Nanti setelah bawa, nanti bisa kembalikan untuk kamu berbaca-baca di mana? Bagus ini ya. Karya bagus nih. Ini bisa dibaca-baca di kelas lah ya. Iya. Ya biar nggak baca komik terus ya. Terus kesimpulan. Dari ini kita kan hanya presentasi saja ya. Iya. Kemarin di 3 yang lalu kita belajar relasi, fungsi, sama Coba bisa menentukan dari awal anak-anak. Apa itu relasi, apa itu fungsi, dan lain sebagainya. Jadi yang bisa saya kasih dia. Kita mulai. Siapa? Iya. Apa itu fungsi? Iya, apa itu relasi? Relasi adalah Yang keras? suatu aturan yang menghubungkan antara himpunan satu dengan himpunan yang lain. Cara menjadikan relasi? Ada 3. Iya, apa aja? Himpunan diagram panah, Terus? diagram Kartesius, Terus? himpunan pasangan beraturan. Beraturan? Berurutan. Berurutan. Terus kalau fungsi apa? Fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tempat satu ke himpunan B. Iya, caranya jikanya ada berapa? Ya, 3, apa aja? diagram panah, diagram Kartesius, diagram pasangan berurutan. Kalau korespondensi? Korespondensi satu-satu adalah relasi khusus yang menghubungkan antara anggota himpunan A dengan tempat satu dengan himpunan B dengan himpunan B dan begitu pun sebaliknya. Terus kalau misalkan himpunan A ada 4, himpunan B ada 5, itu boleh disebut korespondensi nggak? Karena tidak satu satu. Karena Tidak iya, kalau dihubungkan tidak mungkin satu-satu karena beda angka. anggota. Ya, kalau 4 sama 5 nggak mungkin satu-satu. Terus kalau korespondensi bisa disebut fungsi nggak? Bisa. Bisa. Kalau relasi bisa disebut fungsi nggak? Bisa. Relasi? Tidak. Ya belum tentu. Jadi kalau korespondensi sudah pasti fungsi dan relasi, ya. Tapi kalau relasi belum tentu korespondensi atau fungsi. Kalau fungsi sudah tentu korespondensi apa enggak? Ya. Tapi kalau korespondensi sudah tentu fungsi apa tidak? Iya. Itu ya. Jadi selama 3 pertemuan kita belajar relasi, fungsi dan korespondensi satu. Ya silakan masuk. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi selama 3 hari kita kan belajar relasi, yaitu suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan satu ke himpunan yang lain. Cara menyajikannya ada 3, yaitu diagram panah, Kartesius, sama terus kalau yang fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Dari fungsi kemarin ada berapa? 4. Kemudian cara menyajikannya ada 3. Diagram panah, Kartesius, sama pasangan himpunan pasangan berurutan. Terus kalau korespondensi satu-satu itu relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B dan berurutan. Sebaliknya. Dengan demikian banyak anggota himpunan A dan himpunan B haruslah Sama. dan semua korespondensi satu itu sudah pasti fungsi, namun tidak semua fungsi pasti korespondensi Satu-satu. jelas ya. Dokumen itu daerah asal, dokumen daerah rekaman, dan dokumen daerah
Hasil. Sekarang tulis yang bisa kasih ya. Siapa yang bisa? Kelompok 2 udah tadi. Coba yang lain ya. Kamu kelompok 4 ya. Coba. Manakah yang merupakan anggota pemain? Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Rahman Wahid, Megawati, SBY, Jokowi. Manakah yang merupakan anggota Kodumain? Jawa Timur, Bantul, Blitar, Jakarta, Yogyakarta, Jawa Barat, Surakarta. Manakah yang merupakan anggota Range? Jawa Timur, Jawa Timur, Bantul, Blitar, Jakarta, Yogyakarta. Jawa Timur, Bantul, Blitar, Yogyakarta, Jawa Barat, Surakarta. Jawa Timur, Bantul, Blitar, Yogyakarta, Surakarta. Terus Pada hubungan kedua himpunan tersebut, apakah bisa disebut relasi? Iya. Karena menghubungkan antara himpunan A dan himpunan B. Pada hubungan kedua himpunan tersebut, apakah bisa disebut fungsi tidak? Karena salah satu himpunan A memiliki 2 pasang. Pada hubungan kedua himpunan tersebut, apakah bisa disebut korespondensi satu-satu? Tidak. Karena himpunan A memiliki 2 pasang dan himpunan B ada yang tidak memiliki. Jadi korespondensi adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu himpunan B, dan begitu pula sebaliknya. Benar? Benar. Tangan untuk kelompok. Benar ya, jadi sudah pada paham. Sekarang kita sampailah di penghujung pembelajaran. Jadi selama 4 hari ini kita telah berhasil membuat project. Ya. Ada beberapa tema tadi? Ada 5 tema. Tema tadi apa aja? Kajian dunia. Jawa Timur. Iya, ada makanan khas Jawa Timur. Jadi tetap dilatih cara presentasinya ya. Iya. Jangan kelihatan kayak baca, tapi kelihatan seperti menerangkan dengan suara yang tegas dan juga lantang, tidak pelan-pelan atau berani, karena itu melatih mental. Jadi harus berani action. Action di depan. Jangan takut untuk action di depan. Jadi kalau dia mikir salah ya, salah tidak apa-apa, ini udah berani action. Kalau salah nanti bisa diperbaiki lagi. Jadi salah harus diperbaiki, lama-lama nanti akan menjadi ahli. Jadi kemudian untuk pertemuan mendatang kita akan belajar menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi pada 2 himpunan. Jadi misalkan ada suatu relasi ini akan dibuat menjadi fungsi dengan beberapa cara pemetaan atau beberapa cara versi untuk pertemuan mendatang. Biar gak penasaran ya, kita akan bahas besok ya, pertemuan berikutnya. Kira ada pertanyaan dari awal sampai sini? Sudah paham ya? Sudah. Terima kasih sudah membuat proyek dengan baik. Dan ketua kelas silakan
Dipimpin doa terlebih dahulu. Istiqdadan khusyu'an doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'a wa zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam